Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Epri Devin. Kali ini kita dengan bahan ajar digital PKN Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi hak dan kewajiban, materi kelas 4 SD untuk anak-anak ustadz yang masih ada belajar di rumah, stay at home ya. Baik, lanjut saja. Nah, materi PKN KD 3.2 ini adalah hak dan kewajiban. Setelah kita mempelajari video ini, maka diharapkan kita akan mampu memahami pengertian, kemudian mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah mengetahui akibat ketika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu sendiri. Baik, yang pertama pengertian ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terhadap hutan dan lingkungan, kemudian hak dan kewajiban terhadap negara, kemudian ketiga adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Ada tiga ini ya, pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah hak kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, kewajiban terhadap lingkungan hutan. Satu, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, menggunakan sumber daya alam alternatif dan melakukan penanaman hutan gundul atau reboisasi. Kemudian haknya apa? Hak kita terhadap lingkungan hutan yang telah kita lakukan kewajiban tadi, kita memperoleh udara yang bersih, kemudian terpenuhinya sumber daya alam sehari-hari ya. Baik. Selanjutnya, ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap negara. Apa saja? Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan. Kemudian wajib membayar pajak karena sudah diatur oleh negara ya. Kemudian membela negara. Nah, hak dan kewajiban hak kita sebagai warga negara apa? Ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita memiliki hak. Yang pertama, menikmati hidup dengan layak, kemudian mengeluarkan pendapat atau berpendapat, kemudian mendapatkan pendidikan yang layak ya, seperti anak ustadz di rumah sekarang ya. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Apa saja? Oke, baik. Yang pertama, kewajiban kita terhadap sumber air. Yang pertama, mematikan air saat tidak digunakan. Maksudnya mematikan keran ya, saat tidak digunakan itu dimatikan. Yang kedua, mandi dan mencuci pakaian dengan air yang cukup. Jadi tidak boleh boros. Kalau sudah cukup, selesai. Kemudian tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Betul sekali. Hak kita apa setelah kita melakukan kewajiban terhadap sumber daya air ini? Yang pertama, kita akan mendapatkan air yang bersih. Mau kan dapat air bersih? Oke, baik. Kemudian mendapatkan air yang cukup, bersih dan cukup. Itu karena kita sudah melakukan kewajiban terhadap sumber daya air. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang selain contoh di atas, masih banyak hak dan kewajiban yang kita laksanakan dan yang kita dapatkan. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kewajiban yang harus kita lakukan terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan hak. Jadi kita melakukan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak kita. Dan kewajiban tidak dapat kita kerjakan sendiri. Kewajiban butuh kerjasama dengan orang lain. Karena kita juga manusia sosial atau makhluk sosial. Kewajiban tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi atas dasar kerjasama dengan orang lain. Baik. Nah, contohnya apa? Satu, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Yakin sendiri? Enggak ya, pasti kita butuh kerjasama anggota keluarga. Melakukan pengolahan sampah yang baik dan benar. Ini semua lini, mulai dari rumah tangga, pengelola sampah, sampai ke dinas-dinas terkait ya begitu. Kemudian sampai ke ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu misalnya sebuah negara, bahkan dunia. Mengelola sampah itu bagaimana? Jadi perlu kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga itu bergotong royong membangun sarana kebersihan. Yang namanya gotong royong itu pasti tidak sendiri ya, pasti bersama-sama. Oke, menanam pohon di sekitar taman, termasuk tadi memiliki diri sendiri, anggota keluarga, teman di kelas, kemudian satu sekolahan. Programnya itu mungkin sampai ke dinas terkait dan sebagainya. Ini contohnya ya. Nah, kalian telah mempelajari hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, ternyata selain melakukan kewajiban menjaga sumber daya alam, kita punya kewajiban melestarikan sumber daya alam, mendaur ulang botol plastik,
menggunakan energi alternatif, menangkap ikan dengan jaring tradisional, menanam kembali lahan-lahan yang gundul. Nah, apa akibat ketika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban? Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, apabila kewajiban telah dipenuhi, maka kita dapat mendapatkan hak kita. Namun, apabila kita tidak melakukan kewajiban, maka hak pun tidak akan kita dapatkan. Contoh, apabila kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita tidak dapatkan maksudnya ini, apabila kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, begitu ya. Jadi ketika kita melakukan kewajiban kita terhadap sampah apa? Membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita membuang sampah pada tempatnya, maka hak kita nanti mendapatkan apa? Hak kita nanti akan mendapatkan lingkungan yang bersih dan udara yang segar agar kita menjadi hidup yang sehat, begitu ya. Nah, demikianlah mungkin materi PKN hari ini. Ananda bisa menambah pengetahuan dengan membaca buku pena 4D dan kewajiban. 4D, hak dan kewajiban. Sekarang silakan kalian jawab pertanyaan pada link soal yang sudah disiapkan, juga tertera di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Demikian, semoga dapat membantu. Tetap semangat, salam buat ayah bunda di rumah, dan semoga kita pekan depan sudah sekolah dan bertemu kembali ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.